saudara-saudariku di dalam Tuhan. Mari kita intim dengan Allah pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jamah kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kita angkat satu lagu. Hanya Tuhan saja yang dapat jadi penolong kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkan kami. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu Tuhan hari ini. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Intim dengan Allah. Kamis 20 April 2023. Tema kita hari ini, Tuhan yang membangun rumah tangga. Bacaan diambil pada kitab Mazmur 121, Mazmur 123 sampai 125, dan Mazmur 128 sampai Mazmur 130. Dan pada saat ini kita fokus kepada Mazmur 128. Pada Mazmur 128 ayat 1 kita bisa temukan seperti ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, Mazmur 128 ini menekankan sikap takut akan Tuhan. Itu kita temukan di ayat 1 dan 4 sebagai dasar berkat dalam keluarga. Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur hikmat. Kita bisa bandingkan pada Amsal 1 ayat 7. Ada banyak penafsir yang percaya bahwa
Mazmur ini juga dipakai sebagai doa bagi pasangan baru dalam acara pernikahan tradisi Israel. Bagian pertama dari Mazmur ini, yaitu Mazmur 128 ayat 1 sampai 4, berbicara mengenai akibat hidup takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan dan bekerja keras akan diberkati. Kita bisa lihat di ayat 1 dan 2. Iman seseorang kepada pemeliharaan Allah dan ketekunannya dalam berusaha mendatangkan berkat yang berkecukupan. Keluarga pun ikut diberkati. Kita temukan di ayat yang ketiga. Dengan kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kita bisa baca di ayat 5a. Dari Sion, tempat kediaman Allah. Bagian kedua dari Mazmur ini, yaitu Mazmur 128 ayat 5 dan 6, memberikan nuansa yang meluas karena berkat bagi mereka yang takut akan Tuhan bukan hanya dirasakan dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat dan bangsa. Keluarga yang takut akan Tuhan merupakan pilar-pilar pembentuk bangsa yang kokoh. Kita bisa baca di ayat yang kelima. Dan membawa kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Kita bisa baca di ayat yang ke-6. Karena Tuhan yang membangun rumah tangga. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa berkat atas rumah tangga dimulai dari kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Cara hidup yang ditunjuk Tuhan melalui hukum-hukumnya bisa kita bandingkan di Mazmur 119. Sikap hidup seperti ini harus dimulai dari masing-masing pribadi, sehingga keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur mengawali dengan pernyataan bahwa kebahagiaan adalah bagian atau nasib orang yang mengerti takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalannya. Karena orang tersebut akan baik keadaannya, sebab dia makan dari hasil jeripayanya sendiri, tidak kehilangan hasil-hasil itu pada masa kekeringan, atau membagikannya dengan tuan-tuan tanah yang menindas. Seorang suami sebagai kepala keluarga mengambil peran sebagai pemimpin rohani bagi keluarganya. Secara pribadi, seharusnya ia memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dapat mengarahkan keluarganya kepada jalan-jalannya Tuhan. Di sini digambarkan sebagai suami yang hidup benar di hadapan Tuhan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia memiliki istri dan keturunan yang membahagiakan keluarganya. Istrinya akan menjadi seorang wanita yang menyenangkan hati suami dan anak-anak, sehingga suasana rumah damai dan nyaman. Demikian pula dengan anak-anaknya, kelak akan menjadi pewaris keluarga yang berguna. Saudara, pemazmur bukan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, maka mereka akan hidup dengan mudah, tanpa kekhawatiran atau penderitaan, tetapi mereka akan memakan hasil jeripaya di tangan mereka. Mazmur 128 ayat 3a menyatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya, istrinya akan seperti pohon anggur yang tidak hanya melebar sebagai hiasan, tetapi juga berbuah, dan yang dengan buahnya baik Allah maupun manusia itu disenangkan. Seperti di Habakuk 9 ayat 13. Pohon anggur adalah tanaman yang lemah dan lembut, perlu disokong dan dirawat, tetapi ia merupakan tanaman yang sangat berharga. Mazmur 128 ayat 3b. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya,
Sungguh menyenangkan bagi orang tua untuk mempunyai meja yang dibentangkan meskipun dengan makanan ala kadarnya, dan melihat anak-anak mereka duduk di sekelilingnya. Untuk mempunyai banyak anak, cukup banyak untuk mengelilinginya, dan mereka senang melihat anak-anak mereka hadir bersama. Tidak terpencar-pencar atau terpaksa harus berpindah dari mereka. Bahkan bagi Ayub, kondisi seperti ini menjadikan sebagai salah satu contoh kemakmurannya dulu, bahwa anak-anaknya ada di sekelilingnya. Itu Ayub 29 ayat 5. Orang tua senang ditemani oleh anak-anak mereka di meja makan, menjaga suasana menyenangkan ketika bercakap-cakap di meja makan, melihat mereka sehat-sehat, mempunyai nafsu untuk makan dan bukan untuk minum obat, melihat mereka seperti tunas pohon zaitun, tegak dan hijau, menyerap getah dari pendidikan mereka yang baik dan akan berguna pada waktunya nanti. Kalau Tuhan yang membangun keluarga kita, maka di dalam keluarga ada yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengakui Yesus sebagai Sang Pencipta alam semesta yang berkuasa dan mengatur kehidupan manusia. Jadi takut akan Tuhan harus dinyatakan dengan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Nya, memiliki iman yang teguh atas janji-janjinya, dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditujukannya. Alkitab telah menuliskan jalan kehidupan yang harus dituruti oleh seisi keluarga. Seisi keluarga yang memiliki kasih pada Tuhan, pada sesama, pada keluarga yang bermoral tinggi, lemah lembut, rendah hati, setia, jujur, tidak egois, ramah, sabar, pemurah, tidak memarah, sopan, mudah mengampuni, tidak dendam, tidak kikir, selalu bersukacita dan suka melayani, bukan dilayani. Refleksi, jika ingin rumah tangga berbahagia dan diberkati Tuhan, lakukan perintah Tuhan seperti poin-poin di atas, maka kita pasti akan menikmati janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami tahu Tuhan yang sudah membangun rumah tangga yang ada di tempat kami, di gereja kami. Bahkan Engkau juga membangun rumah tangga kami. Kami percaya kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kami justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera. Hamba berdoa untuk rumah tangga yang hari ini mengalami konflik. Kiranya Tuhan mampu mendamaikan suami istri yang berkonflik, mertua dengan menantu yang berkonflik. Demikian juga apabila mungkin ada anak-anak yang selama ini berkonflik dengan orang tua, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya semua dapat diselesaikan dengan baik. Kasih Kristus memenuhi setiap rumah tangga bagi setiap yang menyaksikan program ini. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan beserta kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.